Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya William Nadi Santosa dan di video kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran organisasi atau lebih tepatnya bagaimana penggunaan atau pengimplementasian pembelajaran organisasi untuk membangun sebuah organisasi atau sebuah tim desain grafis yang akan digunakan untuk memulai usaha jasa pelayanan desain grafis. Mari kita lihat videonya. Kamu capek ngerjain usaha desain grafis kamu sendirian? Pengen punya tim, tapi nggak ada kenalan yang bisa desain grafis. Kenapa nggak kamu aja yang ngajarin? Udah tahu caranya? Dengan saya udah Nadi Santosa di sini, kita akan bahas. Jadi kamu mau bikin tim grafis desain kamu sendiri, cuman anggota kamu cuman ada pemula semua dan kamu harus ngajarin, tapi kamu bingung cara ngajarin mereka gimana. Pakai metode organization learning. Apa itu organization learning? Ini penjelasannya. Tapi apa itu organisasi learning? Organisasi learning atau pembelajaran organisasi adalah proses di mana para anggota dalam suatu organisasi terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka agar dapat menghadapi tantangan dan perubahan dengan lebih baik. Nah, tujuan dari organisasi learning ini adalah untuk meningkatkan performa dan kapasitas individu-individu dalam organisasi agar mereka dapat beradaptasi dengan cepat terhadap situasi yang baru dan kompleks yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Lalu bagaimana cara organisasi learning ini mengajari desain grafis kepada anggota tim yang ingin kita buat? Nah, untuk pengajaran desain grafis kepada anggota tim menggunakan organisasi learning ini melibatkan penyediaan materi dan pengalaman yang relevan untuk membantu anggota tim memperoleh pemahaman yang lebih mengenai desain grafis. Nah, hal ini meliputi pemahaman teman alat dan teknik yang digunakan dalam desain grafis. Nah, untuk mengajari orang-orang tersebut, kita bisa menggunakan 4 proses ini, yaitu proses memperhatikan, proses mengingat, proses meniru, dan proses pemberdayaan atau penguatan. Proses pertama yaitu proses memperhatikan. Nah, dalam proses ini kamu akan memperkenalkan materi tentang bagaimana melakukan desain grafis. Kamu akan menjelaskan alat-alat yang digunakan, proses yang dilakukan untuk menciptakan desain grafis seperti logo dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dan diperlukan dalam pembuatan desain seperti logo dan lain-lainnya, seperti pemilihan warna, biaya desain, font, dan hal-hal lainnya yang relevan. Di proses kedua ini yaitu adalah proses mengingat. Dalam proses ini kita akan membantu para anggota kita untuk mengingat materi yang telah diberikan. Caranya adalah dengan memberi mereka untuk terlibat langsung dalam proses pembuatan desain, memberikan catatan penting, serta memberikan bantuan agar mereka dapat mengikuti prosesnya dengan baik. Nah, tujuan utamanya adalah untuk membantu anggota dengan benar-benar memahami dan mengerti proses pembuatan desain grafis yang telah diajarkan melalui materi yang diberikan. Nah, di proses ketiga ini adalah proses meniru. Di dalam proses ini kamu akan mengajak para anggota untuk membuat proyek desain grafis mereka sendiri berdasarkan materi yang telah diberikan sebelumnya. Setelah mereka menyelesaikan proyek tersebut, kamu akan mengevaluasi hasilnya dan memberikan feedback yang pada para anggota. Hal ini akan bertujuan untuk membantu mereka meningkatkan kualitas desain mereka dan memperoleh pengalaman yang lebih baik dalam mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipelajari. Proses yang terakhir adalah proses pemberdayaan atau penguatan. Dalam proses ini kamu akan memberikan sebuah proyek kepada para anggota untuk dikerjakan. Proyek ini akan memiliki persyaratan khusus seperti meminta seseorang untuk merancang sebuah logo untuk sebuah restoran dengan gaya minimalistik menggunakan kombinasi warna hitam dan kuning dan mengharuskan logo tersebut sesuai dengan cita restoran mereka yang terkait dengan media musik. Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk melatih kemampuan para anggota dalam menerapkan konsep desain grafis yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik klien, serta meningkatkan pemahaman mereka tentang hubungan antara desain grafis dan identitas merek, yang mana akan membuat mereka lebih memahami dan menjadi lebih kreatif dalam melakukan desain grafis. Jadi dengan menerapkan pendekatan organizational learning, kamu dapat mengajarkan desain grafis kepada banyak orang dengan lebih efektif melalui proses memperhatikan, mengingat, meniru, dan pemberdayaan. Kamu akan memberikan dasar yang kuat bagi anggota timmu untuk mengembangkan keterampilan desain mereka. Jadi jangan ragu untuk memulai perjalanan freelance-mu dengan timmu. Selamat mencoba dan selamat berkarya.